Jaga-jaga aja nanti kalau ada yang mati lagi. Kata, enteng kali Pak D tuh ngomong kayak gitu. Aku yang denger aja merinding. Apalagi Bapak. Bapak bukan merinding lagi. Kesal lah dia digitukan sama abangnya. Kok macam gini kau. Tapi karena nggak mau debat panjang, ya udah mungkin dibiarkan gitu aja lah sama Bapak kan, Wak. Terus beberapa saat kemudian mereka pun nyampe juga lah ini di rumahnya Mak Inong dan lanjut mempersiapkan acara tahlilan kayak biasanya lagi. Tuh. Dah 1 bulan setelah Mak Inong itu meninggal, Wak, Cia dan keluarganya kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Cia kuliah, bapak ibunya juga ngajar di sekolah masing-masing. Nah, di sekolah, tepatnya di tempat sekolahnya bapak, Wak, bapak itu ternyata sedang mengalami perselisihan, lagi selek sama kepala sekolahnya di tempat dia ngajar itu. Kita sebut aja kepala sekolahnya namanya Bu Ani, Wak, ya. Jadi awalnya, tepat ketika pengumuman hasil ujian tengah semester itu diumumkan, Bu Ani ini, si kepala sekolah ini, mengumumkan kalau salah satu siswi yang masih keluarga Bu Ani, kita bilang aja lah nama siswi ini Putri. Si Putri ini masih keluarganya Bu Ani. Putri ini meraih nilai UTS terbaik di sekolahnya. Bapak dengar itu nggak terima, Wak. Kenapa? Karena si Putri ini aja remedial di mata pelajarannya Bapak. Kok ya bisa-bisanya dia jadi murid terbaik ranking 1 umum di situ, ya kan? Nah, jadi di situ Bapak mikir ini pasti ada campur tangan tantenya si Bu Ani ini buat ngasih ranking 1 ke saudaranya sendiri gitu loh, Wak. Nah, karena Bapak ini menentang hasil UTS itu, makanya berseteru lah ini antara Bapak sama Bu Ani, betul-betul berseteru. Nah, dia ribut gitu loh, sampai dilerai sama wakil kepala sekolah waktu itu. Bapak tuh saking nggak terimanya sampai beradu mulut sama Bu Ani. Nah, sejak saat itulah, Wak, hubungan antara Bapak dan Bu Ani jadi nggak baik. Bahkan Bapak ini juga mogok kerja gitu loh, Wak, nggak mau masuk sekolah dan sempat mendapatkan surat peringatan dari sekolah. Bapak protes lah sama hal itu. Nah, di saat perseteruan itu belum reda, yang ada makin memanas, tiba-tiba saja Bapak jatuh sakit, sampai harus dibawa ke rumah sakit tuh selama berminggu-minggu. Bapak ini sempat berpindah-pindah tempat rumah sakit, Nadia. 4 kali Bapak ganti rumah sakit. Dan anehnya di setiap rumah sakit itu Bapak didiagnosa dengan penyakit yang berbeda-beda. Yang pertama Bapak didiagnosa rematik, di rumah sakit lain didiagnosa asma, di rumah sakit ketiga didiagnosa pankreas, di rumah sakit keempat yang terakhir ini dibilang diabetes. Ya, beda-beda diagnosanya, Wak. Dan selama hampir 3 minggu Bapak ini dirawat di rumah sakit keempat nih. Waktu dirawat di situ kondisi Bapak sama sekali nggak pulih, yang ada makin parah Nadia. Nah, ngerasa ada yang janggal sama penyakitnya Bapak, Wak. Ibu pun mikir, apa jangan-jangan ini penyakit Bapak dibuat orang ya. Dan waktu itu ada satu nama yang langsung muncul di kepalanya Ibu. Itulah dia Bu Ani, kepala sekolah Bapak tuh. Kan mereka masih berseteru kan, Wak. Dan satu-satunya orang yang berseteru dan Ibu juga tahu masalahnya ya cuma Bu Ani. Dan ternyata juga sudah menjadi rahasia umum kalau Bu Ani ini sering melakukan praktek perdukunan, Wak. Dah, akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, Ibu langsung berkunjung, Wak, ke rumah Ibu Ani. Bukan dilabrak, tapi minta maaf. Ibu langsung menyampaikan maksudnya dengan meminta maaf atas nama suaminya. Bu Ani, saya atas nama suami saya meminta maaf, Bu, kalau suami saya pernah menyinggung perasaan Ibu. Kondisi suami saya sekarang lagi kritis, Bu, kritis sekali. Mohon maafkan suami saya. Kayak itu secara nggak langsung tuh Ibu udah bilang, kau kan yang apa-apain suami aku, udah lah maafin aja gitu. Nah, mendengar permohonan maaf itu, Bu Ani tuh langsung paham kalau Ibu nih lagi nuduh dirinya udah ngirim guna-guna ke Bapak nih. Jadi udah kayak macam sama-sama tahu gitu loh, Wak, maksud dari ucapan itu kan. Jadi Bu Ani langsung ngomong kayak gini, saya ngerti kok maksud ucapan Ibu. Oke, waktu itu saya memang marah kali sama suami Ibu. Dan jujur ya Bu ya, saya juga udah datangin Mbah Aceh. Mbah Aceh ini dukun langganan saya. Saya datang ke dia untuk melampiaskan emosi saya. Tapi Bu, perlu Ibu tahu, waktu saya ketemu sama Mbak Aceh ngomong kayak gini, udah gak usah repot-repot, bentar lagi juga dia dijemput, umurnya udah gak lama lagi. Itu kata Mbak Aceh sama saya, Bu. Jadi dengar itu saya jadi kasihan pula. Ya udah saya maafin aja suami Ibu. Itu kata Bu Ani. Plot twist. Apa gak kaget waktu Ibu dengar itu, Nadia? Maksud Ibu ini apa, Bu? Ada yang mau jemput suami saya? Ya itu dia, menurut Mbak Aceh, ada seseorang yang sengaja mau mencelakai suami kamu pakai ilmu hitam. Tapi yang jelas itu bukan saya. Saya belum ngapa-ngapain, udah ada orang lain duluan yang mau celakain suami kamu. Jadi umur suami kamu tuh memang kemungkinan gak bakal panjang, kata Bu Ani kayak gitu. Dengar penjelasan itu makin panik Ibu kan, Wak. Sampai saat ini pun Ibu tuh gak akan siap Nadia kehilangan Bapak. Sampai waktu itu, Wak, ya, Ibu ini minta tolong sama Bu Ani untuk mengadakan doa bersama. Untungnya Bu Ani juga mau. Baik Bu, nanti di hari ini saya akan mengadakan
doa bersama, mengagendakan doa bersama untuk bapak di sekolah. Jadi bestie Bu Ani sama si ibu. Tapi sayangnya Wak, belum sempat doa bersama itu dilakukan, kondisi bapak malah makin kritis. Dan anehnya, bapak itu macam sering kelihatan teriak-teriak gitu loh Wak. Dan waktu bapak sadarnya, bapak tuh sempat cerita kalau bapak ini sering dihantui sama sesosok makhluk macam bayangan hitam gitu loh, besar kali. Sosok bayangan itu seolah-olah macam mau nyeret bapak itu pergi Wak. Itulah waktu bapak sadar bapak ngomong gitu. Itu berkali-kali dia bapak suka teriak-teriak kayak gitu. Dan selang beberapa hari setelah bapak dihantui sama sosok hitam besar itu Wak, bapak menghembuskan nafas terakhir tepat di hari ulang tahunnya bapak. Meninggal juga bapak Wak. Kepergian bapak langsung disambut tangis histeris keluarganya, terutama Cia dan ibu. Mereka nggak nyangka bapak bakal pergi secepat ini. Wah, hancur kali hati akunya dia, hancur kali. Tapi ya udahlah kan, memang udah mungkin itu takdirnya bapak aku meninggal. Walaupun macam sama dengan apa yang sudah diprediksikan sama Bu Ani dan juga Mbah Aceh itu. Cuman ini udah kita cepetin lagi setelah bapak mau dibawa ke rumah, mau dipulangkan ke rumah. Anehnya di saat jenazah bapak ini udah nyampe di rumah Wak, Pak D. Ari terlihat sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemakaman bapak sendirian. Nggak dibantuin siapa-siapa. Seolah-olah Pak D. Ari itu macam tahu kalau bapak bakal meninggal hari ini gitu. Dan tentunya di sini Pak D. Ari juga sudah mengeluarkan kain mori yang sudah lama disimpan dari dalam lemarinya Mak Inong. Sisa kain mori yang kemarin tuh ternyata kain mori itu untuk bapak Wak. Dan yang aduh ini nggak tega sih aku. Waktu orang lagi ngurusin jenazah bapak nih, tiba-tiba Pak D di tengah keluarga rame itu, nah dia bilang apa? Tuh lihat kan, udah aku bilang kain mori ini pasti berguna, dipakai sama bapak itu. Ekspresinya tuh seolah bangga gitu loh, kok akhirnya kain mori ini kepake gitu. Apa nggak kesal semua orang di situ Nat? Di situ bahkan mamaku tuh dia curiga kalau kemungkinan Pak D hari ini pasti terlibat sama kematian bapak aku. Tapi dalam waktu itu ibu nggak mau memusingkan itu, dia hanya ingin fokus untuk mengurusi jasad suaminya ya kan Wak. Nah abis itu nggak lama kemudian pemakaman bapak pun dilaksanakan di TPU setempat juga. Nggak ada barang-barang aneh yang ikut dikuburkan di makamnya macam ibunya dulu. Pemakaman ini juga berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian-kejadian aneh tuh Wak di situ. Nah sepulang dari pemakaman, di sini ada lagi kejadian. Pak D hari ini tiba-tiba mendekati mama aku Nadia, dekatin ibunya Cia. Pak D hari langsung bilang gini, Dek, maaf ya Dek ya, kalau beberapa waktu terakhir sampai tadi pun sikap Mas sudah nyinggung perasaan kalian. Mas mau jujur, sebenarnya kematian suami kamu ini terjadi atas permintaan ibu. Hah? Ibu? Mak Inong? Maksudnya gimana nih Mas? Kata gitu, kata ibu lagi kan. Ibu. Jadi sebelum ibu meninggal, ibu itu sudah pesan ke aku kalau ibu mau dikuburkan di samping suami dan juga anak kesayangannya. Anak kesayangannya ini suamimu. Dan ibu juga gak mau kematiannya terpaut jauh dari kematian bapak dan juga suamimu. Cinta mati betul ibu sama mereka berdua. Makanya Mas dipanggil sama ibu untuk ngebantu biar suamimu bisa cepat disemayamkan di samping ibu sebelum keduluan yang lain. Astagfirullahaladzim. Itu katanya langsung marah besar lah mama aku. Jadi maksudnya sampean yang udah bikin suamiku meninggal Mas? Ha? Kok tega sampean Mas? Aku masih punya anak yang harus ku sekolahin. Aku gak bisa sendirian. Kenapa kamu kayak gitu? Dia kan juga adik kamu. Dek maaf ya Dek ya. Awalnya juga aku gak setuju. Tapi ibu tuh mau ngasih warisan suamimu dibagi sama aku Dek. Ya jadi tak sanggupi. Lagi pula ini juga lah resiko jadi anak kesayangannya ibu. Ini masih untung ya cuma sekedar itu yang kulakukan. Aku sebenarnya juga udah nyari cara lain untuk nyelakain suami kamu. Cuman aku masih nggak tega. Jadi ya udah aku pakai aja cara kain mori buat ngejemput suami kamu itu. Katanya langsung ngegas lagi Pak D hari ini Wak, tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Ya Allah kenapa aku yang kesal ya. Makin pecah lagi lah tangisnya ibu di situ. Nah ibu menganggap ternyata kain mori yang dia lihat di lemarinya Mak Inong beberapa bulan yang lalu itulah penyebab suaminya meninggal gitu loh. Dan yang bikin miris lagi, saudara kandung suaminya sendiri yang udah ngejemput suaminya pakai kain mori itu atas permintaan ibu mereka sendiri, yaitu Mak Inong. Apa nggak teriris kali hati kami Nat? Cia pun terpukul kali sama fakta ini Wak. Belum sampai di sini aja Wak, ada satu lagi informasi yang kali ini bikin ibu lemas selemas-lemasnya. Kalian tahu? Ternyata Pak D hari ini juga cerita kalau bapak ternyata sudah diguna-guna sama Mak Inong sejak sebelum menikah sama ibu. Dia atau bapak diguna-guna sama mamanya sendiri. Kenapa? Mak Inong ini nggak mau kalau bapak lebih dekat